Tadi yang disampaikan bahwa Nabi Muhammad itu luar biasa. Matahari. Semua mukjizat nyambung dengan Nabi Muhammad. Semua. Para nabi-nabi itu. Tadi Nabi Adam. Malaikat itu sujud kepada Nabi Adam karena malaikat melihat ada nur Muhammad di tubuh Nabi Adam. Setan tidak melihat, makanya wegah kon sujud. Setan tidak melihat, tidak mau suruh sujud. Ada apa saya sujud sama manusia yang diciptakan dari tanah? Malaikat waktu suruh sujud itu langsung lihat ada nur Rasul SAW, makanya malaikat pada sujud. Dan semua tadi Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ini diselamatkan oleh Allah karena di tubuhnya ada nur Muhammad. Kalau tidak ada nur Muhammad SAW mungkin Nabi Nuh sudah tenggelam. Karena ada nur diselamatkan. Nabi Ibrahim bardan wa salaman. Adem selamat. Lah nek gor bardan tok iki malah mati kadang. Orang kademen iso mati lho kok kira. Iki adem sejuk. Di dalam api sifat apinya tetap panas, tidak berubah panas genine. Cuman buat Nabi Ibrahim jadi kaya neng Tawang Mangu. Duduk neng geni iki enak tenan sejuk. Coba awake dhewe. Nyekel bara api kena anu, wadan mawone neng jero panas ini. Ini siapa? Karena ada nur Muhammad di sini. Nabi Ismail alaihissalam waktu mau disembelih karena ada nur Muhammad di situ diselamatkan, diganti domba. Diganti domba. Luar biasa Kanjeng Nabi. Lah nek wis kabeh kaya ngono para nabi tadi, luar biasa. Kenapa Nabi Muhammad ini sudah lebih dahulu daripada Nabi? Kenabiannya tadi kan disampaikan lebih dahulu daripada Nabi Adam. Semua tercipta itu karena Rasulullah. Tapi Rasulullah jasadnya itu dilahirkan di akhir. Kenapa kok tidak di awal? Mesti ini Kanjeng Nabi itu ya. Mesti ini. Ada satu qasidah yang luar biasa. An-Nabi dzakal arus Dikruhu yuhyil nufus An-Nasara wal Majus Aslamu ala yadi. An-Nabi dzakal arus. Diperumpamakan kemanten. Lagi. Kemanten itu kira-kira yang datang mantannya sik apa tukang dekor sik? Lah nek teko mantannya sik dekor iki ora dadi-dadi. Jadi didatangkan dulu sama Allah itu pendekor-pendekor dunia ini. Pendekor itu menurut apa yang disampaikan kemanten. Iya loh, mesti ngono loh. Gue tolong ya, anunya itu nanti model gini, yang ini model gini, nanti model gini lah. Itu. Jadi Allah menurunkan pendekor-pendekor istilah loh, istilah yang akan menjadi yang mendekor dunia ini. Untuk menyambut kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail ini mendekor ini, didekor. Dunia ini dibuat Nabi Isa terakhir selesai Nabi Muhammad datang. Dzakal arus. Iya, disambut. Manten itu tidak mungkin dalani melayu orang mungkin. Ada manten tidak ada. Alon, nah, akhlak Nabi Muhammad. Dzakal arus. Itu perumpamaan yang indah. Didekor dulu, pendekor-pendekornya para anbiya wal mursalin. Mereka terus akhirnya terakhir menyambut kedatangan kemanten. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dekor bagus, semuanya bagus, datang Rasul. Datang Rasulullah. Lah Rasulullah penyempurna semuanya. Sempurna dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mandekal arus. Kemanten itu lah melakukan iki Allah. Tapi tegak. Anak-anak yang mandan. Ini mandan apa? Tegak Rasulullah. Di samping itu kemandan itu harum. Mandan itu mesti harum. Orang nek kemandan kecut lah. Mandan apa? Mesti harum orang kentang nganggo apa godhong apa sing penting nek ora anu ya godhong pandan dijupuk di rajang-rajang diosor-osor penambu pandan. Mesti harum. Ini Nabi Muhammad, pengharum dunia ini semuanya nanti. Dengan kehadiran Rasulullah SAW. Dan kemandan itu selalu tersenyum. Enak kemandan ngakak-ngakak. Hahaha. Orang enak. Kemandan ini. Mari. Aku senyum terus. Rasulullah senyum. Bil bishri muttasi minggu. Senyum terus. Tidak pernah kesenyumnya. Ketawanya Rasulullah itu sampai kita lihat itu jarang.
Hampir tidak pernah. Kebiasaan Rasulullah itu tersenyum. Rasulullah senyum. Luar biasa. Dan Rasulullah ini yang membagi-bagi tadi. Dibagi-bagi. Abul Qasim. Yang membagi-bagi ini Rasulullah SAW. Rahmat ini dibagikan. Diberikan Allah untuk Rasulullah dan Rasulullah yang membagikan. Bahkan dikatakan para ulama, nanti di surga itu pun tempat-tempat kita itu nanti yang ngapling Kanjeng Nabi. Sing bagi-bagi nanti Rasulullah. Jadi misalnya jenengku ning kene enek jenenge sapa enek kabeh Ahbabul Mustafa Syekhul Mania terus Abula Rasa bola apa nang komplit ning kene misale. Dicek siapa itu? Saya ya Rasulullah, Syekh bin Abdul. Oh, sini. Bagianmu sebelah sana. Lah ngono wis enek kaplinge. Kok awakmu barang wis enek kabeh. Aja wedi wis. Wis ditulis kalau Kanjeng Nabi sudah ditulis kaplingane wong sing bagi Kanjeng Nabi. Wong yang bagi itu manusia terloman sak dunia. Kenapa Rasulullah SAW itu mimbarnya kalau tidak salah dikatakan di samping kirinya Arsy, bukan di samping kanan. Nanti Rasulullah SAW itu mimbarnya di samping kiri, bukan di samping kanan. Samping kanan itu karena apa? Kanan itu orang-orang yang menuju ke surga. Tapi Rasulullah minta di sebelah kiri menanti orang-orang dari umatnya yang mau masuk ke neraka, dicegat Rasulullah di situ, jangan sampai orang ini ke neraka. Di situ syafaat Rasulullah keluar. Lo gitu loh. Sampai di akhirat pun minta tempatnya itu sebelah kiri. Gone sapa? Gone wong-wong sing mlebu neraka. Didelok. Lho ki kok daftare ning neraka padahal melu selawatan. Akhirnya sama Rasulullah sini. Ya malaikat, mau kamu bawa neraka, jangan dulu. Ini syafaatnya. Kayak syafaatnya. Orang itu heran nanti. Siapa orang yang membantu saya ini sampai seperti itu? Aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lupa, masa engkau tidak kenal dengan aku? Engkau pernah kan bersolawat denganku? Engkau pernah kan itu. Ini nanti akan membawa luar. Ini Rasulullah. Subhanallah. Jadi bagaimana caranya Rasulullah itu untuk menyelamatkan umatnya walaupun di akhirat. Loh subhanallah, para anbiya yang lainnya itu mintanya di sebelah kanan, ini minta di kiri sendiri. Kenanya apa? Karena itu jalannya orang ke neraka. Allah. Ya Allah, mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan ora lewat kuno awake dhewe ora lewat. Maksudnya ini bagaimana menunjukkan kebesaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kekasihnya tadi dikatakan Habibullah. Ya Allah katanya. Kata Rasulullah, engkau telah memberi, istilahnya Nabi Musa Kalimullah, Nabi Ibrahim Khalilullah. Aku apa ya Allah? Engkau ya Muhammad Habibullah. Hai Ahmad ya Habibi, kekasih Allah. Kalau sudah kekasih itu luar, itu kedudukan paling tinggi. Kedudukan paling tinggi itu kalau sudah dikasihi. Makanya jadilah orang-orang yang dikasihi. Qul ya Muhammad, katakan wahai Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kekasih. Kalau ingin dikasihi Allah, ikuti Nabi Muhammad. Pasti dikasih. Pasti. Bukan tidak. Karena Al-Quran. Lihat itu. Rasul membagi-bagi bahkan kapling di surga pun itu bagiannya Rasul. Percaya karena ora percaya karena saya percaya. Rasulullah nanti akan membawa buku-buku yang solawatan gitu. Sing solawatan. Sing ikhlas solawatan. Yang mengikuti adab dan akhlak, mengikuti perintah Allah. Ini nanti akan dia tulis. Oh bagianmu kok jajar karo bapakmu mbokmu ning kono, kowe melu ning kono. Engko bapakmu mbokmu ning kono, engko nek anu dina iki karo iki tak jake sowan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan mustahil, ini bisa dan ini terjadi. Makanya dipenuhi hati ini dengan mahabbah kepada Rasul. Kalau mereka para anbiya ya. Para anbiya itu bukan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka para nabi, para rasul ingin menjadikan seperti Nabi Musa. Waktu ditunjukkan bagaimana kemuliaan umat Nabi Muhammad, Nabi Musa mengatakan, ya Allah, seandainya aku jadi umat Nabi Muhammad, alangkah nikmatnya. Loh. Lah awakmu ki awakku karo awakmu ki kabeh wis dadi umat dan alhamdulillah jenengan kalih kula niki sakniki ten wadah yang tepat. Sholawatan di mana-mana, majelis ilmu di mana-mana, mengikuti ahli sunnah wal jamaah, tidak neko-neko. Alhamdulillah. Lalu saya lihat berapa jenengan datang dari rumah masing-masing ke sini harus golek apa. Tidak ada lain yang dicari ini kepingin mendapat syafaat Rasulullah.
Tidak mungkin seko Kediri, seko Semarang, seko Jogja, seko mana, Jombang, yang dari Jawa Timur, yang dari Jawa Barat, datang ini semua yang mengikuti pula. Tadi Pak Tanto dari Bogor, ikut juga yang dari Lebanon. Kita doakan orang-orang Lebanon yang kemarin kena musibah, mudah-mudahan mereka sabar. Yang meninggal mereka insya Allah mendapatkan surga dari kaum muslimin. Dan insya Allah terjaga semua dunia ini. Ya, ini ada yang mengikuti juga. Saudara Hasan dan saudara-saudara kita Indonesia yang di sana mudah-mudahan selamat. Dan kita doakan juga yang haji-haji ini semua diterima amal ibadah hajinya, dan mudah-mudahan haji mereka mabrur insyaallah. Nah, ini kembali kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayo kita terus gembirakan hati kita dengan Nabi Muhammad. Jangan bayangno sekali waktu, dan kalau perlu sering waktu. Sewaktu ada bisikan atau keinginan untuk maksiat dan sebagaimana, jenengan bayangin kalau nanti saya lewat di sebelah kiri Rasulullah itu nanti gimana? Mikir loh. Insya Allah kalau maksiat hilang. Nanti setelah itu kalau misalnya jenengan mau menyalahi, tidak sholat, tidak ibadah, mikir aku nek dihadapkan Allah di depan Nabi Muhammad, apa yang akan aku ucapkan di depan Rasulullah? Aku sebagai ngaku umatnya, tapi justru menyalahi aturan Rasulullah. Jangan. Iling Rasulullah, ingat Rasulullah. Sayang kalau Kanjeng Nabi, cinta sama Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan jenengan sedetik pun, tidak pernah. Sampai nanti di akhirat Rasulullah itu masih mempersiapkan satu doa, yang doa itu doa istilahnya pamungkas, doa penutup bagi semua umatnya supaya masuk ke dalam surga. Ditunggu. Jenengan maksiat, jenengan berbuat yang luar biasa menyakiti Rasulullah, Rasulullah masih menanti jenengan untuk taubat dan mau mengikuti Nabi Muhammad. Dinanti itu pun kata Rasulullah, ya, syafaatku ini untuk orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar. Sampai seperti itu Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, hidupku dan matiku baik untuk kalian, untukmu. Kalau hidup jelas menghadap Rasulullah, tadi melihat tangan Rasulullah keluar air, melihat mukjizat Rasulullah membelah bulan, melihat mukjizat Rasulullah batu bisa jalan melewati sungai dan sebagainya. Tetapi ini kita tidak melihat Rasulullah, tetapi cinta dengan Rasulullah. Itu yang sama Rasulullah nanti. Ini orang-orang yang ku nanti. Ini orang-orang akhir zaman. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, tapi yakin denganku. Mereka adalah misalnya kekasih-kekasihku. Nikmat. Bayangno kuwi. Anda dipanggil kekasih oleh Rasulullah. Allah. Saya dipanggil sama istri saya kekasih aja. Wahai kekasihku, bangganya luar biasa kok. Istri saya panggil kekasih itu senengnya luar biasa. Walaupun saya ngapusi, itu seneng. Lah bagaimana ini manusia yang tidak pernah dusta, tidak pernah bohong, dan lesannya ini lesan yang sangat-sangat indah di seluruh dunia. Dari awal sampai akhir tidak ada lesan yang sebaik lesan Rasulullah. Lesannya ini, itu mengatakan mari kekasihku. Allah. Bayangno. Kowe mlaku kluntang-kluntung neng akhirat nejen. Kepengin cari syafaat, bingung kowe arep nang ndi. Terus diundang Kanjeng Nabi. Sapa jenengmu? Misalnya Paiti, kene Paiti. Kowe goleki sapa? Aku Kanjeng Nabi kene Paiti kene, tak jaki nang surga. Lho, apa ora seneng apa? Kowe bayangno mesti bisa kalau kamu dan kita semua mau menyintai Rasulullah dengan cinta yang sebenar-benarnya cinta. Dengan cerita tadi kan sudah menunjukkan bagaimana hebatnya Rasulullah. Di sini bukan merendahkan nabi-nabi yang lain, tidak. Bukan kita terus banggakan Nabi Muhammad, merendahkan nabi yang lain. Semua anbiya dan mursalin orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Cuman Rasulullah di atas mereka semuanya, di atas mereka semuanya. Ya, jangan sampai kita ini lepas dari Rasulullah. Terus angen-angen Rasulullah, mau tidur kangen Rasulullah, mau bangun tidur angen-angen Rasulullah, arep mangan angen-angen Rasulullah, arep ngopo ya angen-angen Rasul. Wis Rasul, wis ora usah mikir liyane. Mboten mikir ekonomi, beb ora usah mikir. Ekonomi arep mbok pikir apa? Ini nanti negara resesi, ora usah mikir resesi apa resesi, Drun. Awakmu duwe Allah. Kalian punya Allah, kalian punya Rasul.
Lah kenapa bingung sama resesi? Ya beb kowe enak beb cek ndek mobil, aku ora ndek apa lho, mulai to lambene. Ini justru resesi ki lambemu sing resesi. Nek rezeki Allah tidak pernah mati memberi rezeki. Allah tidak pernah lupa nek duwe hamba sing model awakmu. Allah itu tahu model wong-wong kaya awakmu dhewe ngene iki lho. Tahu, tidak mungkin kamu itu disia-siakan sama Allah. Allah menciptakan kamu, tidak mungkin kamu itu akan dibuat disiksa di dunia, ndak. Karena kamu umat Nabi Muhammad tidak tersiksa. Wong kayu aja yang menangis ditinggal Nabi Muhammad dilus sampai akhirnya kayu itu merasa bangga bahwa aku nanti akan menjadi tanaman di surga. Lah masa umatnya Nabi Muhammad seperti jenengan semua yang nangis kepada Allah, Rasul tidak ngelus jenengan, mustahil. Mesti Rasulullah walaupun secara tidak langsung hati kalian sudah dielus karo Kanjeng Nabi. Dilus-lus, ojo sedih cah bagus. Kowe iki umatku, aku bertanggung jawab atas dirimu. Kamu jangan kecil hati. Corona apa, jangan takut. Ayo kita bagaimana menghadapi kehidupan ini dengan kita pasrahkan kepada Allah, minta kepada Allah, dekat kepada Allah, dan insya Allah ikuti apa yang aku sampaikan. Engkau akan selamat, engkau akan bahagia. Itu Rasulullah. Gitu terus, ayo. Ojo wedi, cah bagus-bagus. Ibu-ibu, putra-putriku, sekarang banyak orang yang lagi stres, bingung, rumah tangga sampai berantakan gara-gara permasalahan ekonomi. Buat apa? Ekonomi suruh jebol orang apa sing penting iman tidak jebol. Iman kita jangan sampai putus. Iman terus. Tidak mungkin kalian itu sama Allah istilahnya dikasih kelaparan sampai mati, itu tidak mungkin. Umat Nabi Muhammad sing apik kok. Tetap sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah pasti kasih jalan. Jalannya apa itu pasti ada, bukan tidak ada. Cuman kuncinya jenengan takwa. Lah jenengan takwa ndak jalan, ibadah tidak jalan, perintah Allah semua dilanggar, ya tidak dijalankan, semua larangan justru dilakukan, mau minta nikmat ya ndak dapat. Jadi lihat diri kita, ada apa ini kok saya seperti ini? Oh berarti aku kurang cedak karo sing kuwasa. Nyedak oh. Wis to, wong nyedak karo sing kuwasa itu Allah yang memberi rezeki. Rezeki itu bukan dari PNS. Rezeki itu bukan dari kerjaan. Rezeki itu dari Allah. Kerjaan itu adalah ikhtiar sebagai tanda ibadah kepada Allah. Itu loh. Itu semua gitu. Kayak pedagang-pedagang aja bingung sepi. Pripun sepi sakniki mboten usah bingung. Sepi iki maksudnya Gusti Allah kowe kon lambemu ki kon dikir sing akeh. Nek pas rame iki lambemu dikir ora, ibadah ora. Lagi sekarang sepi kon dikir dan yakin Allah pasti kasih jalan. Wong cecak karo semut di keidalan. Semut itu subhanallah. Ada makanan di mana ngabari dulur-dulure. Dikit-dikit ono nek madu tak tetes. Terus Assalamualaikum nek madu, Assalamualaikum nek madu ngono. Lah umat sekarang nek madu malah dipek dhewe. Ora ngandani wong, aja ngomong-ngomong sapa wong telu tok ya, sing liyane aja mbok kandhani. Kok malahan pun tak madune entek lah. Ini loh, ndak ada berkahnya. Makanya saya ajak bagaimana kita ini sebagai umat Islam yang berdagang cara Islam. Dagang cara Islam itu apa? Bagi-bagi hasil wong akeh. Coba pek dhewe. Ngono. Wong Islam ini dagang ngono. Kalau saya sudah merasa cukup undangan wong liya kowe tuku nggone kono, kuwi padha wae barange. Ngono. Aja malah ora aja tuku ning kono. Kono kuwi ngapusi barange elek padahal lebih bagus. Lambe kaya ngene ini nanti yang akan menghasilkan hasil yang haram. Walaupun rezekinya ketoke halal tapi haram gara-gara dia ngapusi. Hati-hati Drun. Ini zaman sudah mulai tua. Kowe iki ning zamane wong tua, zamane tua itu zamane wong tua, zaman tua. Hati-hati dalam kehidupan ini. Jangan gampang terombang-ambing dengan apalagi sekarang ini. Apa namanya? Mobil motor 0% bunganya. Model corona kaya ngene ora ndedet kerjaan susah, utang motor 0% beb ini alhamdulillah beb ndak pakai bunga. Ndak pakai bunga piye to Drun, kowe iki mikir, kowe iki tuku kerupuk ora duwe duit. Kok arep tuku motor iki terus piye lho beb, lane ndak ada kendaraan saya tidak bisa muter beb. Kowe muter ning omah kowe mubeng ngono wae. Kok ndak ada kan?
Jalan kaki ya bisa. Ojo maksa kalau memang tidak mampu. Jangan dipaksa. Akhirnya stres dewe awakmu. Ojo maksa, ojo maksa. Iso duwe yen tuku ora ndek tuku ya melu tahlilan ngalor ngidul. Akeh sing mati to. Melu takok kira-kira jadwal tahlil ki elek lho ning kene iki. Bukaan jadwal tahlil Solo Raya. Wis nontonan wae. Nek kowe angel mangan anak bojomu jangan tahlilan. Wis ben wengi mungkin itu terus apa berkat wiga mulai mangan isuk insyaallah. Itu ora sing tahlil tetep nganggo isi, ora ketak nganggo pohong apa-apa, pokoke sing penting mangan. Ora enek sing ora mangan. Nek ora iso mangan rene kok. Malam Kamis mosok mangan kok seminggu tok to, Beb. Lho, malam Kamis njupuk roti 7. Jaluk karo sing bagi-bagi kula dikengken Habib saya kan mendet roti 7 dina. Jadi engko ketemu nes 7 neh. Wah aku diseneni karo sing bagi Beb sing bagi golek-golek Beb. Ngomong aku dikongkon Habib saya. Iki jujur lho. Njupuk ora apa-apa. Entuk kurang 7 njaluk neh 7 neh. Tanggoku kabeh ya ora iso mangan Beb. Njupuk kabeh. Nek perlu sak dus kabeh nduk engko mulai. Ora apa-apa ora dosa. Sing penting pamit dan jujur. Nek jujur iki wong apik. Ya, insyaallah itu aja. Rasulullah, yang penting ayo kita bermesra sama Rasulullah.